kalau Tuhan memulai pekerjaannya, Dia akan menyelesaikannya. Tuhan adalah Tuhan yang menyelesaikan apa yang Dia mulai. Hari ini ku bersyukur merasakan kasih setiamu. Shalom saudara, selamat pagi. Kita ketemu kembali pagi dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Saudara, hari ini kita akan lanjutkan pembacaan firman Tuhan, yaitu dari Sakaria pasal yang keempat ayat 7-14. Demikian firman Tuhan. Siapakah engkau gunung yang besar? Di depan Serubabel engkau menjadi tanah rata. Ia akan mengangkat batu utama, sedang orang bersorak, bagus sekali batu itu. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku demikian. Tangan Serubabel telah meletakkan dasar rumah ini, dan tangannya juga akan menyelesaikannya. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Sebab siapa yang memandang hina hari peristiwa-peristiwa kecil, mereka akan bersukaria melihat batu pilihan di tangan Serubabel. Yang 7 ini adalah mata Tuhan yang menjelajah seluruh bumi. Lalu berbicaralah aku kepadanya, apakah arti kedua pohon zaitun yang di sebelah kanan dan di sebelah kiri kandil ini? Untuk kedua kalinya berbicaralah aku kepadanya, apakah arti kedua dahan pohon zaitun yang di samping kedua pipa emas yang menyalurkan cairan emas dari atasnya itu? Ia menjawab aku, tidakkah engkau tahu apa arti semuanya ini? Jawabku, tidak Tuanku. Lalu ia berkata, inilah kedua orang yang diurapi, yang berdiri di dekat Tuhan di seluruh bumi. Saudara, dengan sumber daya yang sangat terbatas, umat Tuhan yang kembali dari Babel akan melihat pekerjaan ini sebagai sesuatu yang tidak mungkin. Seperti upaya memindahkan gunung. Tapi Tuhan berkata pada Serubabel bahwa dia dengan kekuatannya akan meratakan gunung-gunung dan membuatnya menjadi tanah yang datar. Tuhan mau umatnya percaya kepadanya bahwa dia sanggup. Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup melakukan apapun. Di depan Serubabel, tantangan bukan sesuatu halangan, tapi kesempatan untuk melihat kebesaran Tuhan dinyatakan di dalam dan melalui kehidupan kita. Gunung apakah yang sedang dihadapi Serubabel? Gunung keputusasaan, ancaman oposisi, saudaraku, dan juga panen yang buruk, ekonomi yang tidak stabil, pandemi atau apa saja. Bukankah semuanya ini juga terjadi secara global? Dan saudara, terjadi secara global dalam kehidupan kita sekarang. Tapi kita nggak perlu panik, karena kita tahu bahwa Tuhan sendiri yang akan meratakannya. Dan luar biasa, Serubabel di sini ditetapkan Tuhan. Dan lihat bagaimana Tuhan berbicara kepada Serubabel untuk menguatkan hatinya. Tuhan berkata kepada Serubabel begini, kalau waktu engkau memulai membangun, kamu akan mendengar teriakan orang-orang yang berkata, bagus, bagus. Terjemahan bahasa Inggris bilang, grace, grace. Itu adalah sesuatu yang luar biasa, suatu peneguhan buat Serubabel, supaya Serubabel tahu bahwa dia tidak mengerjakannya sendiri. Ada Tuhan yang membackup 100%. Karena ini sesuatu yang kita perlu tahu. Pekerjaan Tuhan harus selesai dengan cara Tuhan, dengan kekuatan Tuhan, dan dengan waktu Tuhan. Dan jelas sekali bahwa Serubabel ada dalam timing Tuhan. Kalau sudah lihat dalam ayat-ayat yang dibacakan di situ, tak dari awal sampai akhir, Serubabel telah ditetapkan bahwa dialah yang akan menyelesaikan bait Allah itu. Karena Tuhanlah yang melakukannya. Kemudian kalau sudah baca terus, sudah akan menemukan bahwa Serubabel ini adalah orang yang ditetapkan oleh Tuhan. Kelihatannya pada 2 pasal yang kita baca, Sakaria 3 dan Sakaria pasal 4, Tuhan sedang berurusan dengan 2 hamba Tuhan ini. Dia berkata pada Yosua, dia membersihkan Yosua. Kepada Serubabel, dia empower Serubabel. Jadi sesuatu kekuatan antara Yosua dan Serubabel. Saudara, Tuhan berjanji bahwa Serubabel akan menyelesaikan pekerjaan pembangunan bait suci tersebut dari awal, sejak peletakan batu utama. Akan diikuti juga dengan perkataan-perkataan itu bagus, yang kita tahu bahwa terjemahan bahasa Inggrisnya adalah grace dan grace. Saudara, ini merupakan dorongan atau encouragement sampai kepada penyelesaiannya. Kita percaya, saudara, seperti firman Tuhan katakan, bukankah sama dengan janjinya Tuhan bahwa dia yang memulai pekerjaan yang baik,
Di antara kamu dia akan meneruskannya sampai sempurna. Dan itu jelas sekali, saudara. Di sini ditulis ada sebuah kata yang saya suka di dalam ayat yang kita baca di sini. Bahwa orang bertanya, siapakah dua pohon zaitun itu yang ada di sampingnya? Yang tersambung pada kaki Dian tersebut. Siapakah dua orang tersebut? Saya yakin itu adalah gambaran dari Yosua dan Zerubabel. Itu adalah orang-orang yang Tuhan pakai. Atau sekelompok orang yang Tuhan pakai. Yang kita sebut saja pada zaman sekarang adalah kepemimpinan apostolik yang menjadi saksi Tuhan. Yang mengerjakan perkara-perkara ilahi di tengah-tengah dunia ini. Mereka tidak bisa bikin apa-apa. Saudara lihat, Yosua seperti puntung yang ditarik dari neraka. Tapi Zerubabel adalah seseorang yang diberi kemampuan oleh Tuhan untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Kata kuncinya adalah ini. Kalau Tuhan memulai pekerjaannya, dia akan menyelesaikannya. Tuhan adalah Tuhan yang menyelesaikan apa yang dia mulai. Amin, saudara. Percayalah, Tuhan kita adalah Tuhan yang setia adanya. Dia Tuhan yang bertanggung jawab dalam kehidupan kita. Dia Tuhan yang penuh dengan kasih dan kebaikan. Kami akan mengakhiri, saudara, dengan membacakan Filipi pasalnya 1 ayat yang ke-6. Katakan, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu ia yang mulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.